ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, kalian juga harus siapkan Alkitabnya ya, karena nanti firman Tuhan yang dibawakan sama kakak-kakak sekolah minggu sudah siap. Sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Yuk adik-adik, tepuk tangan yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami juga sedang melakukan ibadah kami Bapa, ibadah online kami. Tuhan sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita kembali memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan Aku Istimewa. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi oleh Yesus. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik, minggu ini kita akan
akan mengucapkan lagi nih 10 perintah Allah. Minggu lalu kita sudah mengucapkan hukum yang ketiga dan yang keempat. Hari ini kita akan mengucapkan lagi hukum yang kelima dan yang keenam. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam apa Kakak Udur? Hukum perintah Allah yang keenam itu adalah jangan membunuh ya. Dan sekarang adik-adik kita akan menyaksikan yaitu kesaksian dari kelas kanak-kanak. Yuk! Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kalian semua udah saksikan kesaksian dari kelas kanak-kanak. Bagus banget. Sekarang, Kak Udur dan Kak Frede mau undang kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, sama-sama kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus.
firman Tuhan, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu ya Bapak lewat YouTube. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, bimbing kami agar kami boleh duduk manis dan mendengarkan firman Tuhan ya Bapak dengan baik. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang bagaimana gembala dan orang Majus mau menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Seperti apa ya mereka menyambut kelahiran Tuhan Yesus? Yuk sama-sama kita lihat video berikut ini ya. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
sudah menonton video tentang bagaimana orang Majus juga gembala menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Kalau tadi gembala diberitahukan oleh malaikat, nah orang Majus diberikan tanda lewat bintang adik-adik. Nah, perbedaan waktu antara gembala dan orang Majus melihat Tuhan Yesus itu jauh berbeda adik-adik. Tapi walaupun waktu ketika mereka melihat Tuhan Yesus itu berbeda, sukacita yang mereka rasakan adalah sama adik-adik. Mereka sama-sama bersuka cita melihat Tuhan Yesus sudah lahir. Jadi mereka juga menyembah Tuhan Yesus, mereka memberikan persembahan ya. Tadi kalau orang Majus ada kemenyan, emas dan mur. Nah, kita juga sama adik-adik. Sukacita yang kita rasakan adalah sama seperti mereka. Kita sangat bersukacita karena Tuhan Yesus sudah lahir. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah lahir untuk kita. Nah, kita juga memberikan persembahan sama Tuhan Yesus sama seperti gembala dan orang Majus. Gimana caranya, Kak? Kalian bisa memberikan persembahan, contohnya kalian bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa bernyanyi. Kalau kalian punya bakat untuk bermain musik, kalian bisa bermain musik di gereja. Dan masih banyak cara untuk kalian bisa menyembah Tuhan Yesus. Dan kita juga mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat sama perintah Allah, taat sama perintah Allah yang ada di dalam Alkitab adik-adik ya. Jadi hari ini kita mau belajar untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau belajar menjadi anak-anak yang taat sama perintah Tuhan Yesus, sehingga lewat perbuatan kita, lewat kehidupan kita, banyak orang bisa melihat pribadi Kristus dalam diri kita. Banyak orang bisa mendapatkan berkat lewat setiap apa yang kita lakukan. Oke, sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukan dan mengerti apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual. Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga tiba waktunya pada akhirnya Tuhan, di mana kami telah menyelesaikan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh Kakak Cika boleh kami renungkan dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Tuhan, biarlah di masa pandemi ini ya Tuhan, Engkau boleh selalu memberikan kami semangat Tuhan untuk berdoa, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, dan juga tentunya untuk membaca Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami ingin berpisah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai ya Kak Cika. Nah, di sini Kak Cika dan Kak Mary mau mengingatkan adik-adik untuk selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah, dan juga harus rajin cuci tangan.